Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Yang disusun oleh kelompok 5 R005 semester 5, yaitu Deara Yulia Epania dengan NIM A1D118154, Delisa Elvia dengan NIM A1D118155, M. Akil dengan NIM A1D118159, Rian Rafiki Hafiz dengan NIM A1D118160, Anissa Fitrah dengan NIM A1D118178. Multimodalitas. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Rees and Van Leeuwen 1996. Langkah analisa dalam tulisan ini juga merujuk pada Unsworth 2001 dan Machine and Meyer 2012. Pertama, menggunakan langkah analisis ini kita harus memperlakukan image seperti bahasa. Kedua, setelah melihat image dengan kerangka pandang 3 metafungsi bahasa, langkah selanjutnya dalam prosedur analisa gambar adalah menggambaran atau identifikasi. Fungsi pendekatan multimodal. Menurut Rapp and Kirby 2008, dikotomi kunci dapat diidentifikasi saat mengklarifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dari teks, visualisasi internal dan eksternal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Victor Leifim dan kawan-kawan pada 15 Agustus 2015 yang berjudul Mengajarkan Teks Visual dengan Software Analisis Multimodal. Fim dan kawan-kawan 2015 berpendapat bahwa perangkat lunak analisis multimodal pada awalnya dan dirancang terutama untuk digunakan oleh peneliti dan analisis ahli di institusi pendidikan tinggi. Aspek penting penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, keaktifan dan motivasi siswa. Yang kedua, pembelajaran yang teratur. Dan yang ketiga, gaya mengajar. Model pembelajaran multiliterasi. A. Pengertian model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin 2015 halaman 3, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Pembelajaran multiliterasi didesain untuk mampu menghubungkan 4 keterampilan multiliterasi, yaitu membaca, menulis, berbahasa lisan, dan ber-IT, dengan 10 kompetensi belajar secara khusus abad ke-21. Ke-10 kompetensi tersebut menurut Binkley dan kawan-kawan dalam Abidin 2015 halaman 229 yakni: yang pertama, kreativitas dan inovasi; yang kedua, berpikir kritis, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan; yang ketiga, metakognisi; yang keempat, komunikasi; yang kelima, kolaborasi; yang keenam, literasi informasi; yang ketujuh, literasi teknologi informasi dan komunikasi; yang kedelapan, sikap berkewarganegaraan; yang kesembilan, berkehidupan dan berkarir; dan yang kesepuluh yaitu responsibilitas personal dan sosial, termasuk kesadaran atas kompetensi dan budaya.
B. Tujuan model multiliterasi, yaitu kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. Selanjutnya, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. C. Karakteristik model multiliterasi. Karakteristik model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa untuk mencari dan menemukan. Siswa berperan untuk mencari dan menemukan sendiri inti dari pembelajaran itu sendiri. Sintaks model multiliterasi investigasi. Menurut Abidin pada tahun 2015 pada halaman 238 merumuskan sintaks model multiliterasi investigasi yang terdiri dari 8 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pencaharian, yang kedua, menetapkan lokasi pencaharian, yang ketiga, menentukan tujuan, yang keempat, melaksanakan pengumpulan data, yang kelima mencatat data, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang kedelapan memproduksi laporan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Menurut Sofian pada tahun 2016 pada halaman 30, langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengaplikasikan model multiliterasi investigasi dalam proses pembelajaran yang melibatkan dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Yang kelima, analisis dan sintesis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Yang kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Dan yang terakhir, mempresentasikan laporan akhir. Berikutnya, rasa ingin tahu. Adapun pengertian rasa ingin tahu, menurut Nasution dalam Hadi dan Permata pada tahun 2003, halaman 3 berpendapat, rasa ingin tahu adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak diketahui. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang ada di rumah yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengarahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri bagaimana cara mendidik peserta didik mempunyai sikap rasa ingin tahu. Selanjutnya, C. Upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Upaya guru dalam menumbuhkan sikap rasa ingin tahu guru harus mengembangkan setiap proses pembelajaran, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif, memberikan kebebasan kepada anak dalam mengeksplorasi, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan anak. Selanjutnya, D. Indikator rasa ingin tahu. Menurut Munandar dalam Imayasari tahun 2015 halaman 19 mengemukakan indikator siswa memiliki rasa ingin tahu yang pertama, siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. Yang kedua, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga, penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Lalu selanjutnya ada hasil belajar. Pengertian hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai melalui proses belajar mengajar dinyatakan dalam angka-angka sebagai pencapaian tujuan pembelajaran.
B. Tujuan penilaian hasil belajar. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan siswa dalam belajar, mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai materi, menetapkan nilai ketuntasan maksimum, menetapkan program perbaikan atau pengayaan apabila penguasaan kompetensi tidak mencapai nilai maksimum, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. C. Jenis-jenis penilaian hasil belajar. Sujana pada tahun 2017 membagi jenis penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga, penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat, penilaian selektif, yaitu penilaian yang bertujuan untuk keperluan selektif, misalnya ujian saring masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Yang kelima, penilaian penempatan, yaitu penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. D. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip pada Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, sahih, yang kedua objektif, ketiga adil, 4 terpadu, 5 terbuka, 6 menyeluruh dan berkesinambungan, 7 sistematis, 8 beracun kriteria, dan ke-9 akuntabel. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajar. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.